Shalom, selamat berjumpa kembali kepada para pemirsa dimanapun berada yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita berjumpa lagi acara kelas persekutuan guru-guru sekolah sahabat dewasa dari Jemaat Tanjung Anom, Surabaya. Tentunya sebelum kita akan mendengarkan pembahasan dari para bicara, kita akan perkenalkan masing-masing bicara. Yang pertama adalah Bapak L. Panjaitan yang akan membahas kekuasaan yang merampas. Yang selanjutnya adalah Saudara Niko Panjaitan yang akan membahas mentalitas Babel. Selanjutnya pembicara kita adalah Bapak Brigadier Sompotan yang akan membahas tentang kecil dan binatang. Baiklah, materi kita pada saat ini adalah pelajaran yang ke-12, yaitu dengan judul para pendahulu. Baik, sebelum kita akan membahas materi kita, saya minta Bapak L. Panjaitan itu mendoakan masing-masing kita agar firman Tuhan boleh berkuasa kepada para pemirsa sehingga memberikan lebih dekat kepada Tuhan. Silakan. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami akan membahas pelajaran firman melalui sahabat yang berada secara pendahulu, dan tentunya kami akan diskusikan bersama-sama melalui sahabat-sahabat kami di sini, berbagi kami agar kami dapat memberikan pelajaran firman ini kepada banyak orang untuk tetap setia kepada Tuhan. Pada surga mempunyai pertanyaan dan memberikan berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak L. Panjaitan. Tentunya kita akan mengikuti kembali siapa ini para pendahulu. Kalau di dalam pelajaran tentunya dikutip adalah Ibu Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego lawan Nebukadnezar adalah penguasa Babel pada zaman itu. Baik, saya minta kepada Bapak L. Panjaitan untuk boleh mengupas atau membahas bagaimana yang disampaikan kekuasaan yang merampas. Seperti apa kok dibilang kekuasaan yang merampas? Waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak Ulet yang telah memberikan kepada saya pelajaran kepada hari ini. Jadi kita coba kembali kepada ayat inti kita, disebutkan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kita melihat dari ayat inti firman Tuhan atau sekolah sahabat kita pada sahabat ke-12 ini adalah sangat menarik bagi kita, bahwa menjadi umat Tuhan itu adalah pemberani, setia, dan tentunya jujur, penuh kasih. Dalam hal ini telah dibuktikan oleh Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat mereka menghadapi hal ini, mereka tidak pernah takut. Mereka memberikan nyawanya untuk Tuhan. Baik, mari kita lihat di dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Pada saat Nebukadnezar mendirikan sebuah patung, pada saat kita melihat setelah mereka Nebukadnezar ini mendengarkan mimpi, dan artinya dari Daniel dan teman-temannya adalah sudah jelas ditetapkan bahwa emas, kepala, perak, perunggu, besi, tanah liat, itulah bentuk patung yang akan dilihat, dan tentunya menggarisbawahi tentang tidak bersambungnya kerajaan-kerajaan ini, ya. Tetapi
apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar, justru dia mendirikan sebuah patung yang tentunya dari atas kepala sampai jari kaki itu emas semua. Yang artinya adalah Nebukadnezar mencoba melawan garis keturunan itu, melawan Allah dalam hal ini. Ya, itulah sebabnya di dalam pelajaran ini disebutkan kekuasaan yang merampas. Jadi Nebukadnezar ingin merampas kekuasaan Allah, ya, merampas kekuasaan Allah dari apa yang disebutkan dalam mimpinya itu, dan telah dijelaskan bahwa seluruh dunia ini milik Allah, tetapi dia mencoba untuk merampas itu. Coba kita melihat dalam Daniel 3, ya, Nebukadnezar segera mendiskreditkan keputusan yang baru saja ia ketahui dari mimpinya, dan memang akan bekerja keras untuk menggantikan Allah surgawi. Mimpi itu dengan jelas menunjukkan bahwa Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar ini adalah melangkahi, ya, kekuasaan Allah, dan itu dia perintahkan seluruh bangsa itu untuk sujud menyembah patung itu. Tetapi kita melihat ada 3 anak muda yang selalu setia kepada Tuhan, bahkan menyebutkan bila mana Tuhan pun tidak membantu, mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi kita melihat dari ayat inti tadi adalah dari pendahulu ini Daniel dan teman-teman sudah mendahului umat-umat Tuhan bahwa berani, ya, tidak pernah takut walaupun kematian atau hukuman pembunuhan akibatnya. Dan itu telah dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja kita dari mulai Alkitab sampai pada kekristenan tiba. Semuanya ini menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Banyak ancaman, banyak tantangan, banyak godaan, tetapi umat-umat Tuhan harus setia kepada Tuhan sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan tidak mengerikan mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi dibuktikan kuasa Tuhan lebih besar. Saat ini juga kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada tekanan-tekanan yang ada di dunia ini. Kiranya inilah penjelasan saya, Pak Ulet. Tuhan memberkati. Terima kasih penjelasan dari Bapak El Panjaitan. Bagaimana tadi para pendahulu kita adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut karena mereka yakin bahwa Tuhan adalah penguasa yang besar di alam semesta ini, Pak Panjaitan, ya. Jadi kita harus boleh dengan iman yang sama, dengan Tuhan yang sama, yakin siapa penguasanya, ada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Pak Panjaitan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan dari pembicara kita, Saudara Niko Panjaitan, yaitu mentalitas Babel. Kita ketahui bahwa penguasa-penguasa zaman dahulu merasa bahwa dirinya adalah penguasa satu-satunya, bahkan dia tidak memperhatikan Sang Pencipta. Tapi di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut akan hal-hal ini. Baik, kita akan mendengarkan ulasan atau penjelasan dari Saudara Niko Panjaitan mengenai seperti apa mentalitas Babel itu. Waktu dan tempat diberikan. Terima kasih buat Pak Ulet atas kesempatannya untuk menjelaskan yaitu mentalitas Babel. Dimulai dengan menghubungkan kisah Menara Babel yang ketika sang nabi melaporkan kedatangan Nebukadnezar di Yerusalem, ia menyebutkan kata-kata yang langka atau unik, yaitu Sinear. Sinear adalah nama tempat yang dimana pembangunan Menara Babel. Sinear adalah nama tempat pembangunan Menara Babel khusus untuk membangun sejenak. Awal kitab ini, kitab penulis Alkitab untuk mengaitkan tindakan
Nebukadnezar yang membawa barang-barang bait suci ke Yerusalem, ke tempatnya yaitu Babel. Dan raja sama mendapat mimpi ketika di dalam Daniel 2 raja yang sama mendapati mimpi yang menggelisahkan hatinya. Daniel yang dipanggil untuk menafsirkan mimpinya tersebut, dia menjelaskan kepada raja bahwa Allah alam semesta alam mengirimkan mimpi itu untuk membantunya memahami dan menyadari kejahatan dan pikiran-pikiran Nebukadnezar. Nebukadnezar memang memiliki mentalitas yang sama dengan para pembangun Menara Babel. Ketika Nebukadnezar membawa barang-barang Allah, barang-barang bait Allah ke tempat kuilnya sendiri, sebenarnya ini menunjukkan niat yang sama untuk menggantikan kekuasaan Allah sendiri. Daniel mengungkapkan mimpinya yang pertama-tama berkaitan dengan mentalitas Babel, yaitu sang raja, kemudian perilaku Nebukadnezar. Dalam baris pertamanya, Daniel menunjukkan kesombongannya dan perebutan kekuasaan Nebukadnezar. Di satu sisi, Daniel memanggil raja dengan gelar pada umumnya raja segala raja dan memberi gelar keilahian, seolah-olah dialah yang berkuasa dari raja atas segala raja. Di sisi lain dengan jelas bahwa Allah semesta langit sebagai satu-satunya pribadi yang kepadanya raja berutang kekuasaan. Dan Daniel juga mengingatkan kepada Nebukadnezar bahwa Allah semesta alamlah yang memberikan semuanya yang dimiliki Nebukadnezar. Perlu kita catat yaitu karakteristik utama dari upaya membaur bersama ini ditandai dengan bahan tanah liat tukang periuk yang melambangkan salah satu kuasa astrologis yang dimulai tepat setelah kejatuhan Roma. Tanah liat ini mewakili kekuatan spiritual yang berbeda dan diklaim sebagai kekuatan ilahi. Nah, di sini perlu kita ketahui, Menara Babel tidak pernah jatuh. Nebukadnezar bersikeras bahwa dia selalu menjadi raja. Siapa yang sebagai pengingat yang kuat bahwa keinginan manusia itu untuk menentukan nasib sendiri. Nah, dalam beberapa hal karena kesombongannya, karena keegoisannya, dia memiliki sifat karakteristik seperti Lucifer. Dia ambisius, mementingkan diri sendiri, dan cukup sombong, dan dia memberontak, dan secara terbuka dia melawan otoritas Allah. Bahkan dia mengatakan bahwa siapa tidak tunduk menyembah berhala akan dihukum mati, akan dimasukkan ke lubang perapian. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka berdiri teguh. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolongnya, sehingga mereka dimasukkan ke lubang perapian, tetapi Tuhan menolong mereka. Bahkan mereka di situ berdiri, berjalan-jalan, tidak terluka, tidak terbakar,
tangan atau bajunya pun tidak ada terbakar. Karena di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18 yaitu kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga Nebukadnezar tunduk kepada mereka, sehingga dia mempersembahkan korban bau-bau kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, dan berkata Nebukadnezar kepada mereka, sesungguhnya Allahmu itulah Allah yang mengatasi segala, Allah yang berkuasa atas segala raja. Karena Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego, karena mereka tidak ada terluka, satu apapun tidak ada yang terluka, bahkan bajunya tidak ada yang terkoyak. Sehingga akhirnya Nebukadnezar akhirnya percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan yang benar. Kemungkinan besar kita akan bertemu dengan Dia ketika kita berada di surga. Karena kepercayaan dari Sadrak, Mesak, Abednego kepada Tuhan, dan membuka hati Nebukadnezar percaya kepada Tuhan, kita akan bertemu dengannya di surga. Karena kerajaan yang awalnya dia lawan dengan sangat keras untuk ditentang. Inilah penjelasan dari mentalitas Babel. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Niko Panjaitan sudah mengulas bagaimana mentalitas Babel, sebagaimana Nebukadnezar pada waktu puncak-puncak kekuasaannya, dia sangat sombong, ya, bahkan kalau bisa dia disembah dan patung juga disembah. Tetapi sebagaimana umat Tuhan yang setia adalah Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dan di sini justru mereka menegur kepada Nebukadnezar melalui mimpi, sehingga mereka atau Nebukadnezar percaya kepada Tuhan. Juga menjadi peringatan kepada kita bila mana kita mencapai puncak-puncak kekuasaan atau jabatan, harus hati-hati. Jangan sampai kita mempunyai mentalitas Babel yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Semua itu akan dicabut oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kita harus datang rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati masing-masing kita. Sekali lagi terima kasih Saudara Niko Panjaitan. Baik, kita akan mendengarkan ulasan oleh Bapak Pendeta Del Sompotan mengenai tanduk kecil dan binatang. Ada apa ini? Kok sepertinya ada nubuat yang seperti ini? Oke, kita akan mendengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Del Sompotan. Waktu dan tempat diberikan. Baik, tanduk kecil dan binatang. Di sini dalam pelajaran sekolah sahabat kita disampaikan bahwa baik tanduk kecil maupun binatang adalah kekuatan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Kita ketahui di pelajaran sebelumnya kita telah berbicara tentang dua binatang yang keluar. Yang pertama yang keluar dari dalam bumi, dan yang kedua yang keluar dari dalam laut. Yang keluar dari dalam laut merupakan simbol satu kekuatan agama, sementara yang keluar dari dalam bumi adalah simbol kekuatan politik yang datang untuk menguasai dunia ini dan menuntun dunia ini ke dalam satu penyembahan. Dan berbicara soal penyembahan, disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa inilah yang akan diperebutkan oleh setan di akhir zaman, penyembahan daripada umat Tuhan. Bicara soal penyembahan itu erat kaitannya dengan hari Sabat. Hari Sabat adalah pusat, adalah dasar dari penyembahan kita kepada Tuhan. Sayangnya hari Sabat ini kemudian dirubah menjadi hari Minggu, di mana orang kemudian menyembah bukan pada hari Sabat tetapi pada hari Minggu. Siapa yang merubah ini? Yang merubah ini adalah kekuasaan
binatang itu. Kekuasaan yang sanggup merubah hari perbaktian, yang mana di dalam Alkitab tidak ada perintah di dalam firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita bahwa kita harus merubah hari perbaktian itu. Di dalam pelajaran sekolah Sabat disampaikan bahwa Allah Sang Pencipta berusaha untuk menuntun umat-umatnya tetap di jalan penyembahan yang benar. Tetapi kekuasaan dunia ini berusaha untuk merubahnya. Bahkan pengalaman Yesus sendiri di dalam Matius pasal 12 disampaikan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, maka orang-orang Farisi berusaha menjadikan itu sebagai alasan untuk membunuh dia. Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus karena Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Yang mana di dalam Alkitab tidak ada larangan untuk menyembuhkan pada hari Sabat. Itu sama seperti tidak ada di dalam Alkitab yang mengubah hari perbaktian dari hari Sabat ke hari Minggu. Dua komposisi ini menjadi sebuah pertentangan di dalam kehidupan kita dan di dalam pemikiran kita. Bagaimana kita harus patuh dan tunduk kepada Allah, ataukah kita tunduk dan patuh pada binatang dan tanda binatang itu. Pergumulan besar bagi umat Tuhan di akhir zaman mengerucut kepada hal ini. Apakah Sabat atau Minggu? Karena ini adalah pusat dari konflik itu. Dan konflik itu terjadi di dalam pikiran kita dan di dalam kehidupan kita. Saya kira ini pelajaran tentang tanda binatang, tanda kecil, dan tanda binatang. Baik, terima kasih Bapak Pendeta, sangat jelas sekali mengenai tanda binatang Pak ya, dan tanda kecil, bagaimana dengan kekuasaannya mereka mengubah hari Sabat kepada hari Minggu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak El Panjaitan di dalam ayat intinya bahwa umat-umat Tuhan tidak takut kepada ciptaan, tetapi takut kepada Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan tetap setia untuk menyertai, melindungi, memberkati kepada umat-umatnya yang setia kepada hukum-hukumnya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Tentunya dari urusan-urusan ini ada beberapa pertanyaan. Boleh Pak Pendeta? Pertanyaan pertama Pak Pendeta, bagaimanakah kita beralih dari mentalitas Babel yang sudah diungkapkan oleh Saudara Niko Panjaitan ke pola pikir yang Alkitabiah, supaya kita tahu apapun posisi kita tetap Alkitabiah. Kadangkala si iblis mempengaruhi pola pikir kita sehingga tidak menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Mungkin sejelasnya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dulu kita memahami apa sebenarnya pola pikir atau mentalitas dari Babel yang menjadi pembahasan kita. Mentalitas Babel itu seperti apa? Mentalitas Babel yang kita temukan dalam pelajaran sekolah Sabat ini adalah sebuah mentalitas yang di dalam hatinya dia merasa sangat percaya diri, dia tidak punya saingan. Yang kedua adalah bagaimana dia melakukan segala sesuatu, fokusnya adalah sama dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana mentalitas Babel ini suka perkara-perkara yang besar saja, tidak mau mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tidak serta-merta mau kekuasaan yang besar, lalu tidak serta-merta percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Dengan kata lain, mentalitas Babel adalah mentalitas yang penuh dengan kesombongan, mengandalkan diri sendiri, berpusat kepada diri sendiri, bahkan penyembahan ke arah untuk diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri. Melawan mentalitas Babel adalah menggantikan mentalitas itu dengan mentalitas Tuhan. Apa mentalitas Tuhan itu? Tidak lain tidak bukan hidup dengan rendah hati, penuh kasih mesra dengan sesama, setia dalam hal-hal kecil, dan masih banyak hal-hal yang lain
yang tentunya dituntun oleh firman Tuhan yang dapat menolong kita untuk hidup dengan mentalitas Tuhan, gantinya mentalitas Babel. Terima kasih Bapak Pendeta, sangat jelas sekali jawabannya bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tapi ingat kita harus bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Pak Pendeta untuk urusannya. Tentunya dari pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh Bapak El Panjaitan, Saudara Diko, Pak Pendeta, boleh diberikan suatu kesimpulan Pak Pendeta, supaya tahu, seperti ini para pendahulu itu ya, agar kita sebagai umat-umat Tuhan, para pemirsa juga tahu harusnya seperti ini supaya kita tetap setia dalam Tuhan. Boleh Pak Pendeta kesimpulannya? Baik. Di tengah-tengah skeptisme dari dunia ini, keraguan-raguan, nubuatan-nubuatan ini akan digenapi atau tidak, ini akan terjadi atau tidak. Pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat ini meneguhkan kita bahwa itu semua pasti akan terjadi. Apa yang dinubuatkan itu akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, jangan kita menjadi orang Advent yang kagetan. Ketika ini terjadi, kita berusaha untuk merasionalisasi, berusaha untuk mengamati, mendetailkan itu, bahkan kemudian kita lupa bahwa memang itu harus terjadi. Gantinya kita tak kaget. Pelajaran sekolah sahabat mengingatkan kepada kita untuk tetap bergantung dan percaya pada Tuhan. Lewat ayat hafalannya disampaikan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ada orang ketika tanda-tanda zaman tergenapi, dia menjadi takut. Bukan. Justru kita harus bersyukur kalau itu terjadi, berarti puji Tuhan, nubuatan itu tergenapi. Dengan kata lain, kita sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kasih, kekuatan dan ketertiban harus tetap menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Sehingga pengalaman yang sudah-sudah, yang dituliskan oleh Alkitab, yang dituliskan oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh Daniel lewat kitab Daniel, oleh Yohanes lewat kitab Wahyu, itu dapat menjadi sebuah pembelajaran penting, pijakan bagi kita untuk melangkah di tengah dunia di akhir zaman ini, di tengah ketidakpastian. Kita punya pegangan untuk kita boleh tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih, kesimpulan yang luar biasa, menambah lebih terang akan pembahasan-pembahasan yang disampaikan Bapak El Panjaitan dan Saudara Ibu Panjaitan. Baiklah, tentu kita akan merasa puas, senang oleh karena kita boleh mendengarkan satu poin pelajaran kita mengenai para pendahulu. Baik, kita akan tutup acara kelas persatuan kelas sahabat dewasa ini dan akan doakan oleh Bapak Pendeta Adel Sompotan, doakan kepada para pemirsa sehingga mereka rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang telah kami diskusikan bersama guru-guru sekolah sahabat kami, Bapak Ketua El Panjaitan, Bapak Ulet, Bapak Niko, dan Bapak. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat untuk pemirsa kami yang menyaksikan. Diberkati para pemirsa kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah menjadi bagian mereka semua. Demikian halnya menjadi bagian kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Adel Sompotan, Bapak El Panjaitan, Saudara Ibu Panjaitan. Semoga pembahasan kita boleh menjadi berkat dan para pemirsa sebagai umat Tuhan rindu untuk selalu mengikuti acara lebih lanjut. Demikian acara kelas persatuan kelas sahabat dari Jemaat Tanjung Anom. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.